Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa lagi dengan saya Realita Fitra Asmara di Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Pondok Pesantren Baru Ulum Tamak Beras Jombang. Pernahkah kawan-kawan melihat sekitar ruangan kawan-kawan, kamar kawan-kawan, tempat kerja kawan-kawan yang penuh dengan benda-benda yang banyak sekali? Bahkan mungkin bagian dari benda-benda itu sudah tebal dengan debu-debu. Wah, apa ya yang harus kita lakukan dengan benda-benda tersebut? Atau kamar kita yang penuh sesak dengan benda-benda apa saja kita masukkan ke dalam kamar, sehingga ketika kita penat dan lelah lalu kita masuk ke kamar dan melihat, oh wow, apa ini? Kamar apa gudang? Nah, kawan-kawan yang budiman, kehadiran buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis ini sangat berguna untuk kita. Buku yang ditulis oleh Vincent J ini sangat berguna sekali untuk kita yang benar-benar ingin memilah benda-benda yang ada di sekitar kita. Buku ini terdiri dari 4 bagian ya. Bagian yang pertama adalah hal yang membuat kita, mengapa sih kita harus minimalis? Kenapa kita harus menjaga, merawat, atau membuang benda-benda yang ada di sekitar kita ya? Karena sebenarnya sedikit barang itu sedikit stres ya. Kita tidak harus berpikir, oh kita harus membersihkan barang itu, yang menumpuk itu. Tidak harus, karena barang kita sangat sedikit sehingga sedikit energi untuk membersihkan benda-benda itu. Nah, bab kedua berisi streamline, yaitu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang yang minimalis ya. Misalnya di sini dijelaskan tentang buang, simpan, atau berikan. Benda-benda yang kita dapat lebih dari satu, mungkin pemberian atau kado dari kawan, bisa kita ambil satu, lalu yang lain bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Kemudian berisi juga tentang alasan setiap barang. Kenapa barang ini harus saya pakai atau saya simpan? Masih kita gunakan nggak? Masih berguna nggak? Nah, itu juga harus kita pikirkan sebelum benda itu kita buang atau kita berikan. Nah, bab ketiga berisi tentang ruangan per ruangan. Maksudnya kita meneliti satu bagian dari bagian yang lain dari rumah kita. Manakah ruangan-ruangan yang penuh sesak dengan barang-barang? Kita lihat meja makan, apa aja yang ada di meja makan? Jangan-jangan aksesoris segala macam. Kemudian boneka juga ada di meja makan. Waduh, itu sudah salah tempat ya kawan-kawan. Boneka letaknya tidak di meja makan. Kemudian yang terakhir, bagian keempat adalah cara hidup. Apa manfaat yang kita dapat setelah kita berhasil menerapkan cara hidup minimalis? Adalah hidup kita bebas dari berantakan, rapi, tertata. Kemudian kita juga bisa berbakti kepada alam. Karena kita sedikit sekali memanfaatkan benda, tentunya juga sedikit limbah yang akan kita buang ke alam ya. Kita juga bisa berbagi kepada masyarakat sekitar tentang benda-benda yang sudah kita tidak pakai atau kita memilikinya lebih dari satu. Baik kawan-kawan, saya harus segera pamit undur diri dulu karena saya juga harus menerapkan seni hidup minimalis karena fanzine ini. Di rumah saya, di kamar saya juga penuh dengan buku-buku yang sudah saya simpan sejak zaman TK, komik, majalah, dan oh my, apa ini? Dan ini ternyata benda-benda yang harus jangan ditaruh di kamarku lagi, buang, dan saya tidak boleh menaruh di kamar adik saya ya. Kemarin ini saya titipkan ke dia. Sekarang saya harus membuangnya atau mungkin memberikan ke anak-anak tetangga yang perlu boneka. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Pondok Pesantren Baru Ulum Tamak Beras Jombang. Tetap membaca. Sampai jumpa.